Hai Sobat Misteri, balik lagi bersama gua Ridwan. Rumah atau bangunan itu sebaiknya tidak dibiarkan kosong, apalagi sampai berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun. Karena kata orang-orang, kalau ditinggalin selama 40 hari itu, udah jadi rumah mereka. Pasti di antar kalian, di dekat rumahnya ada salah satu bangunan atau tempat yang terkenal angker. Entah julukan angker itu dari mulut ke mulut atau lu sendiri yang ngerasain kejadiannya itu. Maka dari itu kali ini gua akan membahas 5 tempat angker di Indonesia versi detektif misteri. Sebelum mulai ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kemudian di-share juga sebanyak-banyaknya agar gue semakin semangat membuat video lainnya. Oke, udah siap? Setelah pesan-pesan berikutnya. Pertama, Rumah Hantu Darmo. Nah, tempat pertama ini sangat dikenal oleh warga Surabaya. Rumah ini lebih tepatnya berada di kawasan komplek elit di Surabaya. Rumah ini dulunya ditempati oleh satu keluarga yang kaya raya. Namun, kekayaannya itu tidak didapatkan dari kerja keras. Namun mereka melakukan pesugihan. Nah, karena mereka melakukan pesugihan, otomatis mereka melakukan perjanjian dengan setan. Nah, setannya itu terus-terusan meminta tumbal atau sesajen. Kemudian si keluarganya ini sudah merasa lelah gitu, terus-terusan memberikan tumbal atau pesugihan. Nah, singkat cerita, dikarenakan tidak ada cara lain, kemudian si keluarganya ini meninggalkan rumahnya dan berangkat dengan sebuah kapal agar terhindar dari si jin ini. Akan tetapi, kapal yang ditumpangi satu keluarga ini diterjang ombak yang sangat besar dan mengakibatkan kapalnya itu hancur dan satu keluarga ini tewas. Dan dari kejadian itulah rumah ini kosong hingga sekarang. Dan menurut pengakuan warga sekitar, tidak ada yang berani melintasi rumah hantu Darmo ini menjelang maghrib sampai tengah malam. Dan menurut warga sekitar banyak sekali penampakan dari penunggu hantu rumah Darmo ini. Sempat salah satu stasiun TV mendatangi rumah ini, yaitu Dua Dunia, dan mengungkap misteri dari rumah hantu Darmo ini. Next. Kedua, Rumah Gurita. Di rumah kedua ini, gak banyak informasi yang gue dapatkan tentang rumah ini. Rumah ini yang terletak di komplek perumahan Sukajadi, Bandung. Menurut kabar yang beredar, tidak ada yang tahu siapa pemilik dari rumah gurita ini. Dan konon katanya, rumah ini sering digunakan sebagai ritual pesugihan. Sampai-sampai pada tahun 2014, rumah ini sempat dijadikan film dengan judul yang sama, yaitu Rumah Gurita, yang dibintangi oleh Boy William dan Shandy Aulia. Ketiga, Taman Nasional Alas Purwo. Nah, mungkin kalian udah nggak asing lagi dengar kata Alas Purwo. Hutan lindung yang terletak di Jalan Brawijaya, Banyuwangi, Jawa Timur ini memiliki luas sekitar 43.420 hektar. Dan sejarah dari penamaan Alas Purwo ini dikaitkan dengan awal mula diciptakannya Pulau Jawa. Serta Alas Purwo itu sendiri memiliki arti hutan pertama atau permulaan. Konon, tempat ini disebut hutan angker yang ada di Jawa setelah Alas Roban. Dan konon, hutan ini tempatnya kerajaan gaib. Dan ada juga orang yang sering dijadikan tempat semedi, pesugihan, mencari wangsit, sampai ada orang yang menghilang di hutan ini. Entah menjadi penghuni dari hutan ini atau menuju kerajaan gaib. Dan sering juga terjadi bus, mobil, atau motor yang tiba-tiba sedang jalan lurus, secara tidak sadar sudah ada di dalam hutan. Jika kita berpikir secara logika,
Mana bisa alat transportasi yang besarnya seperti bus atau mobil bisa ada tiba-tiba di dalam hutan? Kan nggak logika gitu. Keempat, Villa Angker di Bali. Bangunan keempat ini merupakan sebuah bangunan villa yang ada sejak lama. Namun pembangunannya ini tidak pernah selesai sampai sekarang. Dan sampai akhirnya dibiarkan terbengkalai tanpa adanya penjelasan yang jelas. Bahkan warga sekitar villa pun tidak mengetahui kenapa villa ini tidak dilanjutkan pembangunannya. Dan lagi dengan gaya bangunan yang sangat lawas menambah keangkeran villa ini. Menurut warga sekitar, banyak sekali penampakan yang terjadi di villa ini. Sampai adanya beberapa orang hilang di villa ini. Menurut warga sekitar, banyak sekali penampakan yang terjadi di rumah ini. Sampai-sampai adanya orang yang hilang di villa ini. Kelima, Lawang Sewu. Siapa sih yang nggak tahu Lawang Sewu zaman sekarang? Kalau lu nggak tahu, fix, Anda kode. Dan sudah ada pada tahun 1904. Nama Lawang Sewu itu sendiri digunakan oleh masyarakat lokal, yang artinya yaitu pintu seribu. Yang padahal Lawang Sewu tidak mempunyai pintu seribu, yang merupakan kantor dari Nederland, Indert Spoorweg atau NIS, atau semacam gedung pemerintahan gitu. Dan setelah Jepang masuk ke Indonesia, bangunan ini sempat beralih fungsi menjadi penjara. Tahu sendiri, orang Jepang dulu sadis banget, apalagi saat Perang Dunia Kedua. Sampai pada akhirnya, satu sosok yaitu Mbak Dini atau kuntilanak muncul. Dan si peserta pun melambaikan tangannya ke kamera. Dan menandakan dia sudah menyerah. Dan menurut berita yang beredar, si pesertanya ini meninggal dunia setelah melakukan uji nyali. Masya Allah, Mas, tolong Mas, Mas. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Mas, tolong Mas. La ilaha illallah. Allah Akbar. Ya Allah. Ada banyak pintu dalam kehidupan. Kita harus arif dan bijaksana. Oke, menurut kalian mana bangunan yang paling seram atau yang paling angker? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Gua Ridwan, cabut dulu.